Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Baik. Ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Nah, jadi sekarang kita belajar tentang sejarah komunikasi. Jadi sekarang kalian buka buku bentar. Bentar ya, Ibu tampilkan dulu ya. Hmm, Kalian buka buku di halaman 116. Nah, di sini kan subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi. Ada yang tahu apa itu komunikasi? Ada enggak? Ada yang tahu enggak? Orang lain. Komunikasi itu berbicara sama orang lain. Betul sekali. Nah, kalau zaman dulu belum ada HP, kira-kira bagaimana orang saling memberi kabar? Pakai surat. Terus, selain surat, apa lagi anak-anak? Pakai asap, Bu. Ada lagi enggak? Satu lagi, siapa yang bisa? Pakai kentongan, Bu. Nah, hebat. Jadi komunikasi itu sudah ada sejak dulu. Tapi caranya berkembang terus ya. Jadi sekarang ayo kita baca bersama-sama di halaman 118 tentang sejarah komunikasi. Nah, di sini siapa yang mau membaca di paragraf pertama? Saya, Bu. Ayo, Engel. Sejarah Silakan. komunikasi. Komunikasi adalah cara penyampaian gagasan antar manusia. Pada awalnya, komunikasi dilakukan secara tatap muka dan pesan disampaikan secara lisan. Namun, kebutuhan untuk menyampaikan informasi secara tidak langsung juga sangat diperlukan sehingga ilmu tentang komunikasi semakin berkembang. Oke, selanjutnya ada yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, lanjut. Ada bermacam-macam cara penyampaian pesan dari jauh. Suku Indian menggunakan asap sebagai pesan. Nah, kalau di Indonesia dikenal adanya kentungan. Kentungan digunakan untuk penyampaian tanda bahaya bagi warga. Selain kentungan, gong dapat menjadi pilihan sebagai penyampaian pesan, Ibu. Oke, lanjut. Siapa yang belum? Hilma? Salah satu penyampaian pesan secara tertulis adalah melalui surat. Sebelum adanya kertas, surat ditulis di atas daun lontar. Pada saat mesin cetak telah diciptakan, alat komunikasi berkembang melalui surat kabar atau koran. Setelah surat kabar, media komunikasi seperti radio dan televisi mulai berkembang. Yang terakhir, siapa yang mau yang terakhir? Siapa yang bisa membacanya? Saya, Bu. Nah, ya, lanjutkan. Saat ini ada jaringan internet, manusia dapat
bertukar informasi melalui surat elektronik, manusia dapat juga bertukar informasi melalui berbagai jejaring sosial. Jejaring sosial dapat menghubungkan ke belahan dunia manapun. Oke. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak ibu semuanya. Nah, setelah membaca tadi, Ibu ada punya pertanyaan nih ke kalian. Siapa yang bisa menjawab? Tunjuk tangan ya. Jadi, sebelum ada tulisan, manusia berkomunikasi dengan apa, anak-anak Ibu? Ada yang Surat. bisa jawab nggak? Surat, Ya, Ibu. benar. Setelah itu, bagaimana manusia berkomunikasi dengan jarak jauh, anak-anak? Kentongan. Lewat Bagus surat, sekali. Ibu. Nah, ya bagus. Kantongan juga bisa, surat juga bisa ya, anak-anak. Kalau sekarang kita pakai apa berkomunikasinya? HP, Ibu. Ya, nah hebat. Itulah perkembangan teknologi komunikasi ya, anak-anak Ibu. Nah, sekarang Ibu ingin mendengar pendapat kalian. Coba sebutkan alat komunikasi zaman dahulu dan zaman sekarang. Siapa yang bisa? Zaman kami, Bu. Ya, Enggal. Zaman dahulu, Bu, ada kentongan, Terus, ada surat dan merpati, Bu. zaman sekarang ada apa? Ada HP. Bagus, Enggal. Jadi, semua alat itu digunakan untuk menyampaikan pesan. Tapi alatnya makin modern ya. Nah, sekarang kalau menurut kalian, apa manfaat teknologi komunikasi? Bisa kirimnya pesannya cepat, Bu. Nah, bagus, Enggal. Yang lain ada yang bisa jawab nggak selain Enggal? Bisa belajar orang, Bu. Terus, apa lagi? Bisa bicara dengan teman jauh, Bu. Wah, bagus sekali ya. Jadi teknologi komunikasi membantu kita tetap berhubung walau jarak jauh. Seperti kita bisa menelpon dengan orang tua kita. Gitu ya, anak-anak. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu ada punya gambar. Jadi kalian tebak ya mana gambar yang zaman dahulu dan mana yang gambar zaman sekarang. Tunggu. Nah, di sini ada gambar kentongan, ada gambar surat, ada gambar HP, dan ada gambar seseorang lagi video call. Jadi di sini kentongan itu zaman dulu, HP zaman sekarang, surat zaman dulu, video call gambar sekarang. Kalian luar biasa ya anak-anak Ibu sudah bisa membedakan alat komunikasi zaman dulu dan zaman sekarang. Sekarang Ibu mau tanya nih. Apa yang kalian pelajari hari ini? Belajar tentang sejarah komunikasi, Bu. Ya, dulu orang pakai kentongan, sekarang kita pakai HP. Bagus. Nah, komunikasi itu penting supaya kita bisa saling terhubung, tapi ingat HP itu dipakai untuk hal baik ya anak, bukan untuk main game. Ngerti anak-anak Ibu? Ibu. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian di rumah. Ceritakan kepada orang tuamu, tulis ya di buku belajar. Ibu. Ceritakan kepada orang tuamu bagaimana orang zaman dahulu berkomunikasi sebelum ada HP. Lalu tulis di buku tulis dan kirim fotonya ke guru.
Oke. Jadi itulah pelajaran kita hari ini anak-anak. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I've never known someone like you, tangled in love, stuck by you, found a clue.